Pagi hari ini. Informasi utama akan segera hadir di antaranya. Sebuah rumah yang digunakan sebagai pabrik pembuatan ceriting di Kota Magelang ludes terbakar pada Rabu siang. Masyarakat Desa Selo, Kabupaten Grobogan membakar sarang kumbang yang mengganggu aktivitas selama sepekan terakhir. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Provinsi Jawa Tengah. Sebuah rumah yang digunakan sebagai pabrik pembuatan ceriting di Kota Magelang ludes terbakar pada Rabu siang. Meskipun tidak terdapat korban jiwa, kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal mengepul dari kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah yang digunakan sebagai pabrik pembuatan ceriting di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang pada Rabu siang. Para petugas bersama 7 mobil pemadam dibantu sebagian warga berusaha melakukan pemadaman. Api muncul saat sejumlah karyawan pabrik melihat minyak dalam penggorengan tumpah mengenai tungku yang menyala kemudian menyambar peralatan sekitarnya. Satu jam berselang, si jago merah berhasil dipadamkan. Meskipun tidak terdapat korban jiwa, kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Proyek Taman Simpang 5 Purwoda di Kabupaten Grobogan telah selesai dikerjakan. Namun, saat tim Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab melakukan pengecekan, masih ada bagian yang perlu dibenahi. Pengerjaan Taman Simpang 5 Purwoda di Kabupaten Grobogan telah rampung. Tim Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab proyek melakukan pengecekan. Hasilnya masih ada bagian yang perlu dibenahi oleh pelaksana proyek. Taman Simpang 5 rencananya dibuka untuk publik pada 30 Desember mendatang. Semua kegiatan pekerjaan pada prinsipnya sudah sesuai dengan RAP dan spesifikasi teknis di dalam kontrak. Ada beberapa item pekerjaan yang perlu disesuaikan lagi oleh pelaksana, dalam hal ini PT Bela, yaitu diantaranya adalah mengenai pohon bungur kuning. Jadi ada beberapa pohon bungur kuning yang belum hidup gitu, maksudnya antara hidup dan mati gitu. Jadi nanti dari pihak pelaksana juga akan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman yang belum hidup, tetapi kita masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan ke depan. Jadi di dalam masa pemeliharaan nanti pihak pelaksana, dalam hal ini PT Bela, berkewajiban untuk memelihara baik itu tanaman maupun konstruksi pekerjaan yang ada di Taman Simpang 5 tahap 2 ini. Kita ke informasi lain, masyarakat Desa Selo Kabupaten Grobogan membakar sarang kumbang yang mengganggu aktivitas selama sepekan terakhir. Saat pembakaran sarang kumbang, para petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup datang mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lantaran tidak ada kepastian tindakan dari Dinas Pertanian Grobogan, masyarakat Desa Selo membakar sarang kumbang yang mengganggu aktivitas. Sebelumnya, tim Dinas Pertanian sempat datang mengambil sampel agar ada solusi yang tepat untuk menangani gangguan kumbang. Sarang kumbang terletak di pohon aren 15 meter dari permukiman penduduk. Meskipun sarangnya telah dibakar, masih banyak kumbang yang hidup karena jumlahnya sangat banyak. Sejumlah warga akhirnya melakukan pembakaran kebun sekitar pohon aren secara merata. Ini warga bersama tokoh masyarakat dan juga Bapak RT ini sedang mau berantas hama yang sejenis kumbang yang sudah meresahkan warga. Mungkin jumlahnya sudah jutaan ribu, sudah tidak terhingga. Saat pembakaran sarang kumbang, para petugas Dinas Kesehatan Grobogan dan Dinas Lingkungan Hidup Grobogan datang mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya ini mudah-mudahan dengan tindakan yang dilakukan warga ini populasinya berkurang dan tidak mengganggu warga lagi, dan tentunya kita akan dalam beberapa waktu ke depan kita akan memantau, dan terkait hama yang menyerang ini tadi kita akan coba untuk melakukan koordinasi dengan Balai Vektor yang ada di Salatiga.
Serangan kumbang terjadi selama lebih dari sepekan. Setidaknya ada 5 rumah yang setiap hari diserang. Bahkan salah satu kepala keluarga memilih mengungsi untuk menghindari serangan kumbang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Provinsi Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bergas, Kabupaten Semarang ini, Yassin Limpo berencana mengucurkan dana dalam bentuk kredit usaha rakyat alias KUR sesuai permintaan para peternak. Guna menunjang produksi daging ayam kampung unggulan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bergas, Kabupaten Semarang ini, Yassin Limpo akan mengikuti permintaan para peternak untuk mengucurkan dana dalam bentuk KUR. Selain keahlian, permodalan menjadi salah satu aspek utama yang kerap menghadang para pengusaha memulai usahanya. Membutuhkan modal KUR sampai berkelompok itu, satu kelompok bisa 50 orang, bisa 10 orang, dan mereka membutuhkan KUR kurang lebih per kelompok 500 juta. Saya akan bicara dengan Bapak Gubernur, bicara dengan perbankan, agar bentuk pengelolaan Kementerian Pertanian dengan jajaran yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsi, saya akan kira ini menjadi uji coba memberikan peluang bagi rakyat yang memang mau berusaha di bidang pertanian. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Sebuah rumah yang digunakan sebagai pabrik pembuatan keriting di Kota Magelang ludes terbakar. Masyarakat Desa Selo Kabupaten Grobogan membakar sarang kumbang yang mengganggu aktivitas selama sepekan terakhir. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Kemajuan teknologi berkembang pesat di tanah air. Kementerian Kesehatan bersama sejumlah rumah sakit telah memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi semakin gencar memasuki dunia kesehatan tanah air yang berdampak positif. Saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Subhanul Waton di Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendorong pengembangan pelayanan rumah sakit melalui pemanfaatan inovasi teknologi. Kemitraan seperti ini menjadi model yang bisa dikembangkan untuk mempercepat pembangunan rumah sakit itu. Tidak hanya mengandalkan APBN, kebutuhan rumah sakit itu kan banyak sekali yang harus dilayani. Karena itu ini merupakan terobosan dalam bentuk kemitraan seperti ini. Memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-55, Kementerian Kesehatan menggelar parade inovasi digital, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan hidup sehat. Inovasi sistem digital pun diterapkan untuk melayani para pasien di berbagai rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Inovasi di bidang digital untuk kesehatan yaitu Parisisten. Di mana Parisisten adalah paperless menghilangkan tulisan tangan. Dalam hal ini tulisan tangan dokter-dokter kan kita ketahui tulisan dokter kadang-kadang tidak terbaca. Nah ini menyulitkan kita dalam pelayanan, baik di dalam memberikan pelayanan, kemudian juga di dalam komunikasi. Karena di dalam pelayanan itu tidak hanya sebagai seorang dokter yang terlibat, tetapi ada farmasi, ada bagian gizi, ada perawat dan sebagainya. Dan ini membuat permasalahan tersendiri, sehingga kami berinovasi dengan teman-teman dokter semua tentunya dengan menyampaikan adanya Parisisten. Dengan adanya Parisisten semuanya bisa berjalan dengan baik karena semua baik. Jadi sekarang dokter tidak lagi menulis tapi sudah mengetik. Tidak ketinggalan, peningkatan layanan pasien ikut dilakukan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal dengan menyiapkan instalasi gawat darurat atau IGD. Ruang ini disiapkan untuk pasien melahirkan, sakit jantung, hingga penanganan bencana dan kecelakaan. Daya tampungnya dalam kondisi normal ada 32 tempat tidur.
Namun pengelola menyiapkan ruang tambahan yang mampu menampung 70 pasien jika terjadi bencana ataupun kejadian luar biasa. Tenaga medis unggulan sekaligus peralatan modern yang canggih turut ditambah. Sekarang kita sudah mempunyai 30 dokter spesialis ya, yang harapan kita nanti pada tahun depan dengan tambahan pelayanan kita sudah ada 40 dokter spesialis dan 40 jenis pelayanan spesialistik. Untuk peralatan ekokardiografi untuk pemotretan jantung, treadmill kita sudah ada, dan target kita adalah dalam tahun depan kita sudah mempunyai intervensi ke jantung. Sehingga pasien-pasien serangan jantung butuh pemasangan ring ya. Melalui perkembangan inovasi teknologi, diharapkan efektivitas serta efisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat terwujud secara optimal. Tim Liputan melaporkan. Ratusan ternak dari berbagai daerah beradu bobot dan sehat dalam kontes ternak 2019 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Temanggung. Ajang ini digelar bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas ternak yang berkualitas, baik ternak sapi, domba maupun ayam lainnya. 103 ekor ternak dari 75 peserta mengikuti kontes di Pasar Ternak Terpadu Desa Badran, Kabupaten Temanggung. Mereka saling menunjukkan penampilan dan kesehatan hewan terbaik. Kontes terbagi dalam 4 jenis, yaitu ternak sapi, ternak domba, ternak kambing, dan ternak ayam. Selain memberikan peluang penjualan serta mengukur kesehatan hewan, kontes bertujuan untuk mempromosikan ternak berkualitas. Ini sekarang beratnya berapa? Beratnya tadi 85. Perawatannya sebetulnya mudah atau enggak? Mudah Pak, punyanya singkong ya tak kasih singkong, punya bekantu tak kasih bekantu. Jadi nggak mengada-ada, biar nggak ada. Tidak sering ikut kontes? Nggak pernah Pak. Baru kali ini? Ya. Untuk sapi yang berhak menjadi pemenang dinilai dari bobot terberat, sementara untuk ayam dilihat dari kesehatan sekaligus penampilan ayam. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Kita ke informasi lain, wisata volcano Ketepas di Magelang ramai didatangi para pengunjung. Selain ingin melihat bekas letusan gunung berapi, para wisatawan juga ingin melihat sejarah letusan berapi dan menyaksikan keindahan 5 gunung yang terlihat di puncak wisata ini. Lokasi wisata Ketepas yang berada di Kecamatan Sawangan, Magelang, dalam beberapa hari belakangan ramai didatangi pengunjung. Selain ingin melihat sejarah letusan Gunung Merapi yang berada di ruang Volcano Center, para wisatawan yang datang dari berbagai daerah juga bisa berfoto dengan latar belakang poster letusan Gunung Merapi. Tak hanya poster dan foto erupsi, para wisatawan juga bisa melihat miniatur Gunung Merapi yang berada di tengah gedung tersebut. Kami melihat kayak sejarahnya Merapi seperti apa, terus melihat Merapi dari kejauhan juga sih Pak. Gitu ya Mas? Iya. Mas, untuk harapannya apa Mas di Ketep ini Mas? Kalau untuk Ketepnya sendiri mungkin ditambah biar lebih asri, terus kalau untuk Merapinya ya berdoa paling enggak biar enggak meletus lagi Pak. Wisata Ketepas yang tepatnya berada di Jalan Belabak Boyolali, Sawangan, berjarak 26,5 km dari kota Magelang, merupakan salah satu puncak yang bisa digunakan untuk menyaksikan beberapa gunung yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ingin melihat letusan berapi atau gimana kita? Memang kalau saat-saat seperti kemarin itu begitu meletus pada saat jam berapa, jam 13 atau jam berapa kalau nggak salah itu pengunjung memang saat itu agak banyak. Kebetulan Merapi meletus dan begitu indahnya lihat semburan lava itu. Tapi relatif aman, dia tidak merasa terancam di Ketep ini, jadi dia enak ya, bisa menikmati. Ya. Apabila berada di Ketepas ini, wisatawan bisa menyaksikan 5 gunung sekaligus, diantaranya Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Selamat. Selain dikelilingi 5 gunung, udara di Ketepas juga sejuk karena berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Bagi Anda para penggemar tongseng, tidak ada salahnya Anda mencoba tongseng kambing muda yang berada di Kecamatan Kota Muntilan, Magelang. Tongseng yang berdiri sejak tahun 1987 tersebut hingga kini tak pernah sepi pembeli. Keistimewaan dari tongseng ini menggunakan bumbu rempah-rempah.
Berada di Jalan Sayangan, Kecamatan Muntilan, Magelang, terdapat warung tongseng kambing muda milik salah seorang pedagang tongseng warga Muntilan. Tongseng kambing yang diberi nama Mira ini setiap harinya dibuka pada malam hari dan tidak pernah sepi dari para pembeli. Setiap harinya, warung yang sudah berdiri sejak tahun 1987 menghabiskan daging 15 hingga 20 kg dalam satu malamnya. Tak hanya warga Muntilan, para pembeli yang berasal dari berbagai daerah selalu mampir di warung ini. Rahasianya udah ada rahasia. Udah ada rahasia. Untuk bumbu-bumbu sendiri Pak? Bumbunya banyak sekali ya, macam-macam ya. Rempah-rempah gitu, macam-macam juga. Pak, dalam semalam ini berapa porsi Pak lagi Pak? Kalau saya tuh kalau dagang daging ini saya kan kiloan. Saya belinya kiloan, jadi enggak beli daging kiloan sini enggak motong. Jadi ya 20 kilo. Iya, 20 kilo itu jadi daging. Porsinya kan ya. Yang persisnya kok belum pernah ya. Tak pernah ya. Keistimewaan tongseng maupun sate kambing muda dari warung lainnya, masakan Pak Yono menggunakan bumbu rempah-rempah, sehingga aroma menyengat daging kambing hilang saat dihidangkan. Untuk harga tongseng maupun sate, cukup merogoh kocek Rp35.000. Ini kandungan rempah-rempahnya itu terasa spesial, mantap. Ini dagingnya daging apa ini Pak? Daging kambing muda. Menurut Bapak Pak Yono ini udah langganan lama atau gimana Pak? Udah langganan lama, jadi pernah nyoba yang di tempat lain, tapi kalau rasanya jauh sama Pak Yono. Namanya tongseng apa ini Pak? Tongseng kambing muda ini Pak. Tongseng kambing muda ya? Iya. Pak, harapannya apa Pak dengan warungnya Pak Yono ke depannya harapannya? Iya, ini semoga tongseng ini juga menginspirasi para orang yang mau bisnis tongseng. Jadi ini rasanya sangat spesial. Meski sudah banyak pembeli yang datang, namun para pelanggan setia masakan tongseng tersebut masih rela antri menunggu giliran untuk pelayanan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bergas Kabupaten Semarang ini, Yassin Limpo berencana mengucurkan dana dalam bentuk kredit usaha rakyat sesuai permintaan para peternak. Guna menunjang produksi daging ayam kampung unggulan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi unit penyedia benih sumber ayam di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bergas Kabupaten Semarang ini, Yassin Limpo akan mengikuti permintaan para peternak untuk mengucurkan dana dalam bentuk kredit usaha rakyat. Selain keahlian, permodalan menjadi salah satu aspek utama yang kerap menghadang para pengusaha memulai usahanya. Membutuhkan modal kur sampai berkelompok itu, satu kelompok bisa 50 orang, bisa 10 orang, dan mereka membutuhkan kur kurang lebih per kelompok 500 juta. Saya akan bicara dengan Bapak Gubernur, bicara dengan perbankan, agar bentuk pengelolaan Kementerian Pertanian dengan jajaran yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsi, saya akan kira ini menjadi uji coba memberikan ruang bagi rakyat yang memang mau berusaha. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.